Selamat malam buat kita semua. Kalau bisa tampilkan video, tampilkan saja ya. Kalau memang lagi kerja, tidak masalah. Ya. Oke, ini mungkin minggu depan kita banyak tugas ya. Ini pertemuan kita yang ke-14, terakhir adalah minggu depan. Ya. Sampai materi kita pada hari ini eh, tentang keamanan ya, keamanan atau security. Mungkin dalam berbagai mata kuliah sering kita pelajari tentang keamanan ya. Salah satunya adalah di mata kuliah kita ini di sistem terdistribusi atau pemrosesan data terdistribusi ini ya. Salah satunya ya. Ini mungkin ada juga di mata kuliah yang lain, komunikasi data ya, jaringan komputer dan lain sebagainya. Nah, kenapa keamanan begitu penting ya? Di dunia komputer atau di dunia teknologi sekarang, keamanan itu sangatlah penting diterapkan di dalam komunikasi, di dalam pendistribusian, dalam sistem distribusi data. Ya, karena gangguan itu tak terlihat atau tidak nampak, sehingga dibutuhkan namanya keamanan. Ya, bukan artinya orang mengambil data kita dengan fisik, bukan. Bukan seperti itu. Dengan perkembangan teknologi sekarang, orang sudah memanfaatkan teknologi itu untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau membuat gangguan kepada orang. Sehingga perlu namanya keamanan. Kalau ada keamanan atau security, tentu kita merasa nyaman dalam pendistribusian data. Ya, makanya dibutuhkan di sana ada pengaturan, ya, baik itu pengaturan sistem dari komponen maupun jaringan. Nah, masuk kita ke materi, ya. Coba diperhatikan, ya. Eh, apa itu keamanan atau security? Ya, ini adalah serangkaian langkah di mana langkah ini untuk menjamin privasi sebuah data, integritas, dan kesediaan sumber daya data tersebut ya, yang objeknya seperti ada database, server, dan proses atau saluran lainnya. Ya, di mana ini melibatkan, di mana komponen atau objek ini melibatkan perlindungan benda yang mengamankan proses dan saluran komunikasi. Itu serangkaian keamanan. Jadi kalau ada keamanan, kita pasti merasa nyaman untuk melakukan kegiatan pendistribusian ya data kita. Perlu kita ketahui bahwasanya data itu adalah data bisa sebagai privasi pribadi atau antara kita dengan orang tertentu yang tak perlu diketahui oleh orang-orang ketiga misalnya. Nah, namun di waktu kita melakukan transaksi atau perintah atau melakukan distribusi data, perlu beberapa hal pertanyaan dalam diri kita ya. Bagaimana kita dapat melindungi transaksi dalam suatu sistem distribusi supaya aman? Terus apakah kita bisa melindungi pengiriman data? Dapatkah kita mengatur atau men-setup ya saluran yang aman untuk komunikasi? Dapatkah kita menentukan pengiriman data? Nah, kebutuhan untuk melindungi kesatuan atau rasa informasi dan sumber lain yang dimiliki oleh individu atau organisasi dapat meliputi keamanan fisik maupun data digital. Kebutuhan ini muncul karena sumber tersebut digunakan bersama. Itulah karena dibutuhkan oleh keamanan tadi. Dengan keamanan itu, apakah dapat kita terlindungi transaksi itu? Ya, apakah sudah melindungi pengiriman data kita? Nah, setelah ada keamanan, ini beberapa poin-poin ini kita minimal melakukan langkah dasar untuk mengamankan hal-hal yang berkaitan dengan data kita yang mau kita distribusikan dalam sistem distribusi. Ya, kalau namanya sistem distribusi dalam skala besarnya pasti ada server, ada perangkat ya, dalam hal ini aplikasi,
atau data database yang menampung ya. Apakah database itu aman? Apakah waktu kita mengirim data atau mengambil data dari database tadi aman? Ya, seperti itu. Karena di dunia komputer banyak gangguan-gangguan yang tak kita ketahui ya. Kenapa kita nggak ketahui? Karena memang kita belum pernah sampai ke sana, atau maksudnya hal-hal melakukan pekerjaan yang memang perlu dijaga ya kerahasiaannya. Mungkin selama ini data kita tetap nggak penting, diambil orang pun nggak pala penting, seperti itu. Nah, ada ancaman dan serangan ya. Ada dua komponen ancaman. Apa itu ancaman dan seperti mana serangan itu? Ya. Jadi tujuan utama adanya keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber yang hanya pemakai yang memiliki akses. Ya, tujuannya itu. Jadi apa ancaman dan serangan supaya ini aman? Ada itu, kalau ancaman kita ada beberapa poin, itu namanya kebocoran. Ya, salah satu ancaman itu adalah kebocoran data. Bagaimana bisa data kita bocor atau informasi kita bisa di tangan orang yang tidak berhak memegang itu? Ya. Nah, itu hal yang sangat perlu kita pikirkan. Nah, yang selanjutnya ya, ada pengubahan informasi yang tidak legal, terus gangguan sistem operasi. Nah, kalau di dunia komputer, pengambilan informasi oleh penerima tidak berhak ini biasanya di dalam kata terjadi ini adalah namanya sniping. Snap itu adalah pengambilan akun seseorang yang seolah-olah pemilik akun itu adalah dia, padahal bukan. Cuma dia meminjam atau mengambil akunnya terus digunakan. Sehingga lain dengan kata-kata namanya pencurian password dan usernya. Ya, seperti itu. Nah, terus ada tampering ini. Ini pengubahan informasi. Artinya pengubahan informasi adalah waktu kita melakukan mengirim data ke server atau ke tujuan, sebelum sampai informasi itu, data itu, ada orang yang tidak berhak mengubah manipulasi data itu. Itu namanya tampering. Misalkan si A mau mengirim data kepada si B, misalnya selamat malam. Mungkin datanglah orang ketiga ini, katakanlah namanya si Puping ya. Si Puping itu namanya mengubah atau informasi aslinya ya. Nah, datanglah si B ini, si C ini. Waktu si A mengirim data selamat malam kepada si B, nah tiba-tiba datang melakukan ancaman itu si B itu, si C tadi ya. Dia mengubah, jadi selamat malam bisa kata negatif. Selamat malam bla bla gitu. Bla-blanya nggak ada, yang sebenarnya keaslian atau integritas data itu hanya selamat malam. Namun ada orang yang mengubah menjadi selamat malam bla bla bla. Nah, waktu si B menerima pesan tadi dengan nama dia, akun dia, ya pasti dong dia otomatis berpikir bahwa si A yang mengirim. Nah, terus sebenarnya di sana kan ada suatu hal salah persepsi atau salah, ya bisa menjadi tidak baikan si A dan si B. Nah, apa untungnya kalau si C tidak ada untungnya, tapi dia melakukan ancaman atau mengganggu antara si A dan si B tadi. Nah, keuntungan orang yang melakukan seperti ini sama secara umumnya tidak ada sama dirinya, ya. Hanya dia belajar tingkat dasar atau tingkat menengah, dan orang-orang yang mungkin banyak kan orang hanya belajar pengen mampu nggak dia melakukan ancaman terhadap sistem ini, ya gitu. Namun walaupun dia mencuri data itu, yang nggak ada keuntungan baginya sebenarnya. Secara nggak semua ya, ada yang memang untuk dimanfaatkan untuk hal tersebut. Namun secara pribadi dia, secara umumnya tidak ada. Dia hanya mampu dia melakukan ancaman itu untuk membuat kegaduhan atau membuat sesuatu itu mengalami kerugian dalam hal ini apapun itu ya. Nah, itu adalah tadi pengubahan informasi itu dan kebocoran. Terus, jadi kalau pengambilan informasi itu, kalau dalam dunia komputer itu, dalam sistem pendistribusian data, dikatakanlah itu biasanya bahasa komputernya itu atau bahasa serangannya itu adalah, atau tekniknya itu adalah sniping. Sedangkan pengubah atau pemalsuan dikatakanlah itu si kuping. Nah, terus ada namanya perusakan. Nah,
Terus orang yang selain dia melakukan pengambilan kebocoran, mengambil data, mengubah informasi, ada juga orang dengan model melakukan gangguan operasi sistem. Ya, apa yang diganggu operasi sistemnya, baik itu jaringan, sistem jaringannya. Nah, kalau Anda misalnya begini, ya, salah satu, saya ulangi, ini pengambilan informasi ini bisa memanfaatkan aplikasi. Ya, salah satunya aplikasi untuk mengambil akun itu namanya Wursak. Anda nanti ketik di Google itu, nanti dibenarkan Google secara pengetikan Wursak namanya. Itu merupakan salah satu, walaupun itu memang aplikasi lama, sudah ada pengembangan ya. Nah, itu. Nah, yang kedua, pengubahan informasi ya. Yang ketiga ada perusakan. Biasanya kita sistem operasi ya, jaringan misalnya, salah satunya. Sewaktu kita di kampus menggunakan jaringan yang sama, ya, pasti kita dong punya hak akses, yang lain punya hak akses. Nah, namun kita bisa membuat jaringan itu tidak bekerja. Bisa. Pakai apa? Pakai jaringan, pakai aplikasi juga. Namanya Netcat, kalau nggak salah. Dia memotong semua hubungan. Jadi kalau kita buka dengan aplikasi itu, kita akan melihat berapa orang atau berapa ratus orang, berapa ribu orang yang menggunakan jaringan kita yang sama. Nah, seperti itu contohnya. Ya. Terus ya waktu lagi sibuk-sibuk orang bekerja, bahwasanya memang pekerjaannya itu harus melalui jaringan gitu loh. Online katanya, katakanlah demikian. Namun ada orang pengganggu yang merusak sistem itu supaya tidak lancar pekerjaannya. Nah, apa keuntungan baginya yang melakukan ancaman tadi? Itu nggak ada, hanya buat bahwasanya dia senang kalau membuat suatu hal yang tidak baik itu kepada orang-orang tertentu atau akun tertentu. Nah, itu dia. Makanya dikatakan sini si pelaku tidak mengharap keuntungan apapun. Ya, cuma dia hanya dia merasa puas melakukan gangguan-gangguan tadi. Ya, ancaman sebenarnya itu dia bisa masuk menggunakan sistem atau melalui sistem-sistem operasi lainnya. Perlu kita pahami bahwasanya ancaman itu sangat ada di sekeliling kita. Ya. Sangat ada di sekeliling kita, artinya kalau secara umum kan ada ancaman yang berbahaya itu mungkin secara fisik ya, namun secara data atau ini mengenai data kita, itu sebenarnya kita dalam lingkungan ancaman kalau kita nggak serba hati-hati atau ada privasi kita. Mengenai melalui Bluetooth pun kita bisa mengambil data orang melalui handphonenya. Nah, biasanya kalau kita udah masuk melalui sistem operasi orang melalui Bluetooth, nah kita kemana? Pasti privasinya itu kalau ke Android lah, pasti privasinya itu ya pasti misalnya privasi orang itu ya kalau masalah data pribadi dia lah pasti mungkin ke galeri video karena seperti itu. Ada yang tidak pas untuk dilihat orang secara umum ya diambil dia, disebarkan dia, ya seperti itulah ganggu. Apa keuntungan baginya? Tidak ada, namun untuk merugikan orang lain dan membuat gangguan kepada orang lain itu ya. Nah, jenis-jenis serangan ini banyak ya, serangan ini banyak dan bagaimanapun jalurnya banyak. Dan habis itu lagi perusakan itu tadi sistem jaringan bisa ke berbasis perangkat lunak, ya perangkat lunak, ya gitu. Perangkat lunak itu gampang, kenapa dia gampang dibobol dan lain sebagainya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya setiap website atau perangkat lunak atau berbasis website itu atau perangkat lunak itu loginnya itu tidak sama kekuatannya, ya tidak sama kekuatannya. Nah, ini kebutuhan yang berbeda-beda setiap login. Kita harapkan bahwasanya login kalau kita masuk itu kekuatannya sama, tidak. Itu ada kekuatan yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda untuk meng-cancel atau menghindari hal-hal yang ingin orang tidak bertanggung masuk itu. Nah, itu tentang ancaman. Masuk kita tentang penyerangan. Penyerangan itu ada dua, yaitu pasif dan aktif. Ya, kalau pasif itu hanya mengamati komunikasi data. Penyerangan itu aktif memodifikasi komunikasi atau data ya, pemalsuan, pengubahan. Itulah tahu itu langkah si Puping tadi. Si Puping ini
Spoofing namanya. Spoofing ini adalah orang-orang yang bekerja manipulasi, mengubah data itu. Ini namanya spoofing tadi. Kalau Anda nanti cari apa bagaimana bekerja spoofing itu bisa kalian lihat di internet. Seperti itu. Spoofing adalah orang yang mengambil. Nah, sebenarnya kalau dari data informasi, ya. Kalau secara umum masih banyak ya untuk melakukan perusahaan, bahkan diciptakan virus untuk merusak sistem, ya, seperti itu. Ya, itu sudah masuk ranah keamanan komputer ya, sudah banyak lah. Nah, itu dia. Nah, ada metode penyerangan atau klasifikasi metode penyerangan itu ada reverse spoofing. Dia mengufil, yaitu mengufil untuk mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Ya, tanpa izin masquerading ya, atau mengirim dan menerima pesan menggunakan identitas orang tanpa izin mereka, ya. Itu tadi bagian dari spoofing. Dia mengirim bagian dari synapting tadi. Nah, dia mengirim pesan menggunakan identitas orang, namun yang menerima itu pasti berpikiran bahwasanya yang mengirim pesan itu adalah pemilik asli identitas itu. Namun tidak. Itulah teknik-teknik synapting tadi ya. Nah, masuk lagi serangan atau tekniknya itu masuk lagi ke spoofing. Spoofing itu adalah mengubah isi pesan menangkap. Yang pertama klasifikasi metode penyerangannya. Dan mengubah isi keaslian sebuah pesan itu sebelum nyampe kepada penerima. Ya, seperti itu. Nah, sampai sini sebelum saya lanjut, ada mau tanya? Yang kawan-kawan yang lain, di mana? Kenapa? Oke, ya. Kalau tidak ada mau tanya, saya lanjut sedikit lagi. Nah, itu tadi tentang metode penyerangan ya. Yaitu hampir sama sih metode penyerangan itu tadi yang perlu dipahami adalah 3 poin, yaitu adalah pencurian atau identitas, terus pengubahan atau manipulasi data, yang selanjutnya adalah menyerang sistem. Ya. Sistem ini banyak ya, baik jaringannya maupun komponennya. Nah, ancaman dari mobile code ya. Mobile code ada kode yang di-load ke sebuah proses dari remote server dan jalan ke server lokal. Contohnya apa? Kode Java. Terus ada juga GPN security ya. Setiap lingkungan eksekusi Java mobile code diatur oleh security manager. Contoh, tidak diinginkan untuk menulis atau membaca file lokal dan lain sebagainya. Ya. Mengamankan transaksi. Jadi keamanan itu transaksi elektronik ya atau yang sering digunakan itu adalah kepada umumnya kebanyakan transaksi melalui e-commerce ya, m-banking dan email. Terus bagaimana mengamankan isi email dan pengirim yang satu ke pengirim yang menerima, mereka pasti dapat memastikan satu sama lain itu transaksi elektroniknya dapat aman ya, jika lindungi dengan kebijakan dan mekanisme keamanan. Makanya tadi setelah ada keamanan bisa kita melakukan safety mengatur ya. Kalau ada keamanan kan waktu kita melakukan transaksi atau perintah atau eksekusi atau banyak hal yang dikatakan dalam sistem distribusi ya, kita merasa aman dan nyaman. Di dunia berbagai tempat dunia usaha atau institusi sudah melakukan langkah-langkah untuk mengamankan ya, minimal dia salah satunya yang sering kita lihat adalah membedah, artinya membagi posisi mana yang dipakai secara umum, mana khusus kantor A, kantor B, kantor C. Itu salah satu langkah untuk melakukan keamanan.
Terus habis itu ada lagi keamanan yang berlapis-lapis ya. Itu dari dasarnya dari sini yang tadi. Ada contoh transaksi elektronik ini adalah pembeli harus dilindungi terhadap penyingkapan data tertulis credit number selama pengiriman dan juga terhadap penjual yang tidak bersedia mengirim barang setelah media pembayaran. Vendor harus mendapatkan pembayaran sebelum barang dikirim sehingga perlu dapat memvalidasi calon pembeli sebelum mereka memiliki aksesnya. Nah, perancangan sistem. Ini tadi di perancangan sistem yang aman. Jadi waktu kita juga kalau kita kan ada sistem yang mendukung juga waktu kita melakukan transaksi atau pendistribusian data. Nah, waktu kita membangun itu perlu perancangan sistem yang aman. Ya. Ini perancangan sistem yang aman ini merupakan tugas yang sulit. Ya. Keamanannya harus ada di sistem komponen perangkat lunaknya maupun perangkat kerasnya. Ya, itu. Nah, makanya tadi Bapak bilang tadi, waktu kita membuat sebuah sistem, anak komputer pasti tahu ini. Kekuatan sebuah login itu ada di kode programnya. Ada di kode. Jadi waktu kita membuat perintah login itu untuk dijadikan aplikasi, yang nggak sama semua. Memang ada yang sama, tapi ada lagi berlapis perintahnya. Supaya apa? Supaya nggak gampang dibobol orang. Jadi kalau hal-hal gampang itu, website yang gampang itu, ada perintahnya, ini saya nggak sebutkan, artinya bla 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 plus true, bla 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 banyak itu nanti, plus true sama dengan true. Jadi apapun itu kalau di true kan ya benar gitu loh. Itu contoh dasar untuk pembobolan sebuah identitas. Kalau kita masuk ke login, itu baik itu passwordnya maupun namanya, kan gitu. Jadi, nah ada yang gampang masuk, ada yang sulit. Nah itu nggak sama itu. Nah itulah kadang-kadang adalah merupakan tugas yang sulit yang memang harus dipahami betul oleh pengembang. Jangan asal jadi, ya. Jangan asal jadi. Jadi perlu juga kita bahwasanya kalau kita orang-orang sistem atau apa namanya instansi-instansi yang memang bekerjanya melalui itu, ya harus mengenal mereka memahamin bahwasanya apakah sistem yang ini apa enggak. Jangan terlalu kita percayakan kepada yang membuat, ya mungkin udah jago lah itu gitu. Rupanya kadang-kadang membuat ini ya buat gitu aja. Sehingga gampang untuk dimasukin orang yang tidak berhak. Nah, ada beberapa rancangan yang buruk ya yang sering ditemukan, yaitu antar muka dibuka, terus jaringannya juga tidak aman, login semua ya kan gitu. Contoh jaringan tidak aman itu kan misalkan kita masuk ke tempat semua bisa akses bebas kan gitu. Terus membatasi uang mengikuti setiap kunci rahasia ya, algoritma merupakan tersedia bagi penyerang. Nah itu merupakan rancangan yang buruk ya saya kira. Ada kebijakan dan mekanisme. Pada keamanan fisik akan menggunakan satu adanya kebijakan layanan keamanan, di mana kebijakan itu mengatur pengaksesan atau berbagai sumber yang tersedia, menyangkut apa saja yang diterapkan. Contoh kebijakan keamanan untuk suatu dokumen hanya diperbolehkan kelompok pegawai untuk mengakses. Itulah satu kebijakan. Jadi untuk supaya langkah dasar supaya keamanan itu terjamin atau merasa kita nyaman, ya langkahnya itu adalah ya itu tadi, itu hanya dibeda dia hanya orang tertentu yang bisa masuk mengakses melalui ini, yang lain tidak boleh. Itu adalah langkah keamanan dasar yang untuk itu tadi. Saya kira dalam bahasan selanjutnya ini teknik keamanan kita masuk minggu depan ya. Saya kira demikian. Kalau ada mau ditanya, silakan ditanya tentang materi kita mengenai keamanan. Ada mau ditanya? Bertanya lah. Namanya seri kita ini. Oke ya. Ada yang mau tanya? Jelas Pak, jelas. Ya.
Oke lah, kalau jelas, kalau ada pertanyaan apapun nanti silakan di kolom komentar ya. Terima kasih buat jumpa pada malam hari ini. Kita sambung di classroom saja. Ya, saya akhiri virtual kita malam ini. Selamat malam. Nggak difoto, Pak. Mau dipoto Nggak ya? difoto. Iya, foto. Oh iya. Udah ya. Oke, udah. Oke. Oke ya, kita akhiri nih ya. Terima kasih, selamat malam ya. Malam, Pak.